Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini pembahasan kita yaitu terkait dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas lebih lanjut. Materi ini untuk kelas 7 di semester pertama. Sebelum ke materi, terlebih dahulu anak-anakku sekalian, silahkan isi presensinya di WhatsApp group yang sudah di-share ya. Kemudian jangan lupa nanti disimak materinya. Kemudian kalau ada yang mau bertanya ataupun ada yang kurang paham, silahkan nanti kita diskusi di grup WhatsApp. Nah, pertemuan kali ini yaitu tentang materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tujuan pembelajarannya, standar kompetensinya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman sifat-sifatnya. KD-nya yaitu ada 3. Yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, menyebutkan arti ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam hal ini kita lihat definisi pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut bahasa, iman kepada Allah yaitu percaya atau yakin seyakin-yakinnya. Sedangkan menurut istilah, berarti kepercayaan tentang adanya Allah sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Pengertian iman dalam hadis Nabi, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amali bil arkan. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Tabrani. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajib bagi Allah, yakni sifat-sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah sifat wajib bagi Allah itu ada 20 ya. Ada 20. Di sini ada 13. Kita akan coba untuk menyebutkan bahwa sifat wajib. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, muhallafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, ahaman, sami'an, basiran, mutakaliman. Yang kedua yaitu sifat mustahil, jadi tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lawannya sifat wajib. Ini juga ada 20 ya.
sifat-sifat yang mustahil ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan dari kitab sifat wajib. Wujud lawannya mustahilnya adam. Wujud itu terdahulu adam, wujud itu ada, adam tidak ada. Kidam itu yang pertama, mustahil Allah bersifat hudus atau baru. Kemudian bako, mustahil Allah bersifat fana. Fana itu sementara atau rusak. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, dan mustahil Allah memiliki sifat mumassalatul lil hawadis, serupa dengan makhluknya. Allah mustahil serupa dengan makhluknya karena Allah sebagai khalik, pencipta. Tidak mungkin mencipta sama dengan yang diciptakan. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Mustahil Allah memiliki sifat ihtiyazul li ghairi, yaitu memiliki ketergantungan kepada makhluknya. Kalau Allah sudah memiliki ketergantungan kepada makhluknya, maka sudah bukan pencipta lagi, sudah bukan Tuhan lagi. Yang keenam, wahdaniyat, lawannya ta'adud. Ya, wahdaniyat itu esa, tunggal, satu. Satunya Allah tidak berwujud satu, tapi satunya Allah tidak berbilang. Yang lawannya atau mustahil Allah ta'adud, berbilang dan tidak esa. Kemudian kudrat, azun, iradah, karahah, ilmu, jahlun, hayat, mautun, sama, sumun, basar, umyun, dan kalam, bukmun. Selanjutnya, sifat jaid bagi Allah, yaitu ada satu. Sifat jaid bagi Allah atau sifat wenang biasanya dalam bahasa kita, sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendaknya, yaitu sifat kewenangan dari Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu adalah hak Allah, maka itu disebut jaid. Boleh berbuat juga boleh tidak berbuat, itu disebut sebagai sifat jaid bagi Allah atau wenang. Boleh dan tidak bolehnya hanya Allah yang tahu. Nah, kita akan masuk ke sifat wujud. Bagaimana gambaran Al-Quran menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20 itu. Sifat wujud ada dalam Quran surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, sittati ayyam. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Afala tatadzakkarun. Kemudian sifat qidam ada dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian sifat baqa,
Dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukamu wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ini sifat baqanya Allah, kekalnya Allah di dunia wal akhirah. Selanjutnya mukhalafatul lil hawadis. Ada dalam Quran surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadrukukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak. Pasangan-pasangan juga dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Sifat Allah berikutnya yaitu wahdaniyat, terkandung di dalam Quran surat Al-Ikhlas surat yang ke-112 ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Sifat Allah berikutnya yaitu kudrat. Terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sifat Allah selanjutnya yaitu iradah. Ada dalam Quran surat Yasin surat yang ke-36 ayat 82. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Inilah iradahnya Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Allah, yaitu ilmu. Ada dalam Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah ilmu Allah, meliputi langit dan bumi. Bumi 7 lapis dan langit 7 lapis. Sifat Allah berikutnya yaitu hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian berikutnya yaitu sifat sama. Allah berfirman, Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darraw wala naf'aw wallahu was-sami'ul alim. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, surat atau sifat Allah yang berikutnya yaitu Basar. Basar ini ada di dalam Quran surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqfidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basyir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya Dia maha melihat segala sesuatu. Sifat berikutnya yaitu Al-Kalam. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darraw wala naf'an wallahu was-sami'ul alim. Wallahu huwas-sami'ul alim. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah beberapa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib adanya
dan sifat mustahil yang tidak boleh ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, itu beberapa sifat Allah. Ketika kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, maka kita akan mengenal Allah dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sifat-sifatnya baik yang wajib maupun yang mustahil serta jaiz, Allah memiliki nama-nama yang terindah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya dalam materi Asmaul Husna. Wallahu a'lam bimuradi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, dan kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wa aqum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.